Dia lihat pohon ini, kata dia takut ada yang di apa goyang-goyang. Ternyata ada tangan yang jatuh, terus ada daging serpihan yang jatuh. Dia ambil masukin ke kantong jenazah, kata dia. Mungkin mereka khawatir temannya takut apa-apa, dibantulah sama mungkin si bapak ini, salah satunya yang mencari si bapak itu ya ke atas bersama rekan-rekannya ke atas. Ternyata tidak ada. Jadi dicari nggak ada. Jasadnya juga nggak ada. Kalaupun meninggal di situ nggak ada. Nggak ada sampai hari ini. Nggak tahu kemana. Dan di rumahnya aja nggak ada. Nggak datang. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu semua, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan kami Tidur Misteri. Saya Kang Ian. Kali ini kami akan menceritakan pengalaman kami kemarin ketika mengunjungi sebuah gunung yang ada di dua kabupaten, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Yaitu gunung apa? Gunung Salak. Jadi alhamdulillah kami kemarin melakukan istilahnya pendakian lah ya, walaupun kami tidak ke puncak Salaknya, tapi kami kemarin mengunjungi spot yang menurut kami luar biasa indah ya, yaitu Kawah Ratunya. Kami kemarin melakukan perjalanan dengan ke Gunung Salak ini 2 hari. Karena kami datang ke sana pada malam hari, akhirnya kami menginap di sebuah family camping ya, yaitu di daerah Cangkuangnya, di bawahnya. Dan kami menginap di sana semalam, dan akhirnya kami melakukan pendakian pada pukul 6 pagi ya. Gimana pengalaman pendakian menuju Kawah Ratu? Oke, kan pada waktu itu kan kita bertiga berangkat pukul 6 pagi. Kenapa pukul 6 pagi? Karena kalau terlalu siang, pertama panas matahari. Kalau pagi-pagi segar, Wak. Kita naik ke atas itu melalui jalur Cidahu ya. Cidahu yang ada gerbang itu masuk ke situ. Dan perjalanannya itu kita menuju ke Kawah Ratu. Sempit, Pak, jalannya. Jadi jalannya saya rasakan itu ya sempit karena vegetasi tumbuhannya masih rapat ya. Jadi buat dulu semua kalau bersama rombongan jangan masing-masing, harus barengan lah gitu. Jadi saling menopang, tolong menang. Kalau itu kan ditolong gitu ya, kalau ada yang ketinggalan ya. Cuma harus hati-hati juga. Perjalanan kemarin sebelah kiri itu jurang lah. Jadi di awal-awal karena kita melalui pos 1 itu ya, masih pinggirnya terjal ya. Betul. Tapi ada rute lain yang melalui Japanaspa itu lebih bagus ternyata ya. Cuma kita waktu itu tidak tahu kita lewat situ gitu. Ya sebagai pengalaman lah itu. Yang sebelah kirinya itu kan jurang. Ya, terus jalannya juga licin. Harus hati-hati.
karena bawahnya itu ada sebagian jalan yang batu ya, ada juga sebagian yang tanah yang habis kehujanan ya, lumpur licin. gitu, lumpur. Karena kawasan hutan hujan tropis ya, kemarin ketika melewati di perjalanan itu banyak menemui aliran-aliran sungai ya, yang airnya masih jernih. Saya pribadi sama Amaran kemarin minum air tersebut dan alhamdulillah Kita nggak sakit perut. nggak sakit perut gitu. Sampai di pertigaan Bajuri ya, yang satu ke arah kiri itu ke puncak Salak 1, kalau ke arah lurusnya ke Kawaratu. Dari Bajuri itu ke Kawaratu sekitar 1 jaman ya. Lumayan. 1 jaman. Nyampe Kawaratu kita pukul 12 siang, Lur. Jadi di sana karena kemarin hari libur jadi banyak pengunjung dari wisatawan lokal ya. Dari penduduk sekitar dan wisatawan lokal dari Jakarta, Bogor itu banyak ya. Gimana nih ya mengenai Kawaratu ini ya? Kesannya? Menurut saya kesannya Kawaratu indah ya. Indah. Jadi itu betul-betul alami, Pak. Alami ciptaan Allah itu. Harus kita jaga itu. Cuma di sana juga harus hati-hati. Karena oksigen kadar oksigennya sedikit ya. Jadi kebetulan Kawaratu mungkin lagi baik sama kita. Waktu dulu ada cerita nih Wan ya, sedikit. Oksigennya jahat kan sih. Jadi ada mungkin gas beracun. Gas beracun betul dulu ya. Seperti di Semeru. Ya itu hati-hati. Kalau dulu mungkin ya, kalau sekarang sih alhamdulillah kemarin udaranya bagus ya. Terus kita pas kemarin menuju, karena kita di sana cuma sekitar 1 jam ya, 1 jam 2 jam lah ya. Kita udah kan takut kesorean, akhirnya kita turun jam 2. Ketika kita di arah jalan pulang, saya tuh capek, ketiduran. Cuman ini Amanan ada sebuah ya kisah menarik. Amanan ini ketemu dengan salah satu tour guide yang sekaligus beliau ini juga sebagai penjaga kawasan Gunung Halimun Salak ya. Nah, beliau ini adalah salah satu saksi hidup yang menjadi relawan yang mengevakuasi korban-korban yang memang terjadi di gunung tersebut. Ada beberapa cerita yang kebetulan sih yang mendengarkan kemarin Amanan. Gimana ya cerita apa yang kemarin terdengar dari si Bapak? Kan kita istirahat di Bajuri ya. Nah, Bajuri istirahat dulu. Di sana kan ada kayak gazebo gitu. Nah, saung lah istilahnya. Kebetulan Pak Ian tidur istirahat mungkin di sana. Capean Lur. Saya juga tiduran biasa, yang ngobrol itu teman si Kang Ucup sama si guide tersebut, cuma saya dengar gitu. Ada sebagian yang saya tangkap mengenai Sukhoi, Wak. Peristiwa Sukhoi. Dia menceritakan si guide tersebut bahwa dia itu salah satu relawan yang mengevakuasi para jenazah korban Sukhoi. Salah satunya dia turun ke dasar karena dari puncak itu ke dasarnya yang terjadi yang Sukhoi itu puing-puingnya di bawah ya? Iya, di bawah 200 meteran ya? Lumayan katanya. Dia ke bawah menggunakan tali itulah kata dia, khusus pendakiannya ke bawah yang mengevakuasi ininya potongan-potongan jenazah Lur. Salah satunya ada pohon, dia lihat pohon gini, kata dia takut ada yang goyang-goyang, ternyata ada tangan yang jatuh, terus ada lagi serpihan yang jatuh, dia ambil dimasukin ke kantong jenazah kata dia gitu. Dan mengevakuasi kantong jenazah ke atasnya itu kurang lebih 2,5 jam, Wak. Saking tinggi ya, tingginya gitu. Dan si relawan ini bekerja sama anggota TNI di bawah koordinasi bapak-bapak TNI pada waktu itu. Dia juga kan sama teman-temannya semua
Terus yang saya ini, kalau bapak TNI itu istirahat di mana aja bisa. Tidur Kata juga dia, katanya. pakai lumut, pakai apa, dia langsung tidur. Beralaskan lumut, Betul. beralaskan tanah. Saking kuat fisiknya, ya. Saking kuat fisik. Kalau si bapak ini kata dia harus bikin tenda dulu, harus bikin ini dulu, baru bisa tidur. Katanya saking mungkin capek waktu itu mengevakuasi kejadian Sukai tersebut itu. Dan kabarnya menurut beliau sih katanya bukan hanya Sukai aja ya. Tuh, bukan hanya Sukhoi, terus dia juga pernah mengevakuasi orang hilang. Jadi ceritanya begini, Wak. Dia kan ngomongnya begini. Pada waktu ada 4 pendaki, ke Satu rombongan itu isinya 4 pendaki. Ke gunung Kawah Ratu. Dia pergi ke Kawah Ratu. Sorenya itu si yang 3 ini manggil temennya, ayo kita pulang karena udah sore gitu. Kata si yang satu ini, duluan aja, oke saya ngikutin cina gitu, saya masih betah katanya gitu. Yang 3 berangkat ke atas, yang satu lagi masih di bawah. Yang 3 ini mungkin nggak melihat ke belakang, mungkin perkiraan mereka itu ngikutin. Wah, ternyata pas sampai di pos, katanya di pos pos yang di bawah itu ditunggu udah hampir berapa jam nggak muncul. Jadi nggak ada kabar. Nggak ada kabar, muncul, kirain ngikut katanya. Ya laporlah ke petugas gitu, karena khawatir. Mungkin mereka khawatir temannya takut apa-apa. Dibantulah sama mungkin si bapak ini, Salah satu salah relawannya satunya. mencari si bapak itu ya. Ke atas bersama rekan-rekannya ke atas, ternyata tidak ada. Jadi dicari nggak ada. Nggak ada. Jasadnya juga nggak ada. Sampai, Kalaupun meninggal di situ nggak ada. nggak ada. Sampai hari ini nggak tahu kemana. Udah di rumahnya aja nggak ada. Nggak datang. Nggak ada. Nggak tahu kemana itu. Sampai hari ini nggak tahu limbahnya di mana. Coba cerita si bapak. Terus ada satu lagi dia pernah cerita begini. Sama ada 4 orang pendaki. Dia tinggi besar katanya. Badannya sih mumpuni ya. Besar. Cuma istri pas mau diperiksa kesehatan, yang ini agak mungkin berbohong, Wak. Si ininya nggak mau diperiksa. Sehat, udah enggak, katanya saya sehat. Dia berangkat cuma bukan ke Kawah Ratu. Tujuannya ke Puncak Salak. Puncak Salak. Belum nyampe, mungkin si salah satu pendaki ini dia punya penyakit, Pak. Jadi baru ketahuannya ketika dia di sana ada keluhan. Keluhan punya penyakit, dia dia ngeluh ke 3 orang temannya, sesak napas. Ya, akhirnya mungkin ya nggak kuat mungkin, Pak, karena cuaca dingin mungkin gitu ya. Terus dia kecapean. Akhirnya kan penyakitnya itu Kambuh. ya nggak ketolong, Pak. Meninggal di sana. Meninggal di atas. Dan si bapak ini dipanggil. Iya, Ada yang turun. jadi, udah berapa ini nggak turun mungkin gimana ya, Khawatir yang di bawah. naik ke atas aja itu Petugas nyari ke ada yang atas. meninggal satu, dievakuasi lah sama si bapak ini. Itu juga membutuhkan waktu cukup lama turun ke bawahnya tuh. Jadi ngegulung mayat gitu si yang evakuasi, tidak mungkin malam. Jadi kondisinya mungkin kan selain tadi ya, Ya. badannya besar, medannya juga terjal. Ya. Ketika proses evakuasinya berlangsung lama gitu Iya. ya. Dan yang 3 orang ini juga dia sudah tidak bisa bawa carrier, Wak. Nggak kuat, dibawa juga sama teman-teman si bapak yang mengevakuasi ini gitu. Jadi kalau saya yang bisa ambil sisi positifnya dan sisi yang pelajaran buat kita ya dari ketiga cerita yang disampaikan oleh si bapak, Gunung Salak ini pertama kalau menurut saya pribadi ini gunung yang masih asri, masih alami ya, dan vegetasinya juga masih rapat. Jadinya memang ketika kita mau ke sana, yang pertama kita harus mempersiapkan dari segi fisik, dari segi peralatan ya. Logistiknya juga. Karena kejadian juga selain cerita si bapak tadi, yang kemarin saya baca berita juga ada 2
2 orang penziarah. Kalau mereka itu datang memang mau niat ziarah karena di puncak Salak satu itu ada makam. Ada makam. Nah, jadi niatnya penziarah. Wallahu alam ya itu mau penjelasan apa makam asli gitu. Dia 2 orang pendaki ini mau datang ziarah, ternyata sama kasusnya, yang satu gak kuat. Maka nyuruhlah yang satu lagi untuk minta pertolongan ke bawah gitu. Ketika sampai di bawah, cerita ke petugas evakuasi lah ke atas lah ya. Dan alhamdulillah kalau itu masih selamat. Cuman jadi sebagai pelajaran berarti ini merupakan gunung yang harus kita persiapkan matang-matang karena medannya masih sulit dan lumpur pun kata si bapak ya lumpurnya masih setengah kaki ya. Kalau hujan itu lumayan ya. Dan kedua vegetasi tadi masih rapat, dan yang ketiga masih terdapat satwa liar gitu. Jadi makanya tidak diperkenankan untuk melakukan pendakian malam. Jadi dulu semua diharapkan tadi jangan istilahnya tanpa persiapan berangkat ke sana. Makanya dari pertimbangan itu kemarin kita berangkat pagi hari. Walaupun ya kita sebenarnya untuk pendakian malam alhamdulillah sudah beberapa kali kita ya ke gunung-gunung Sumbing, gunung-gunung gede, Pangrango kita selalu melakukan pendakian malam. Tapi untuk Gunung Salak ini karena kemarin kita belum hafal medan ya akhirnya kita tidak melakukan pendakian malam, lebih memilih menginap di campnya untuk menjaga keselamatan. Iya betul. Karena ya Salak ini benar-benar luar biasa menurut saya. Jadi benar-benar auranya kesan mistisnya tuh, jadi hutannya rimbun. Ya, hutannya rimbun. Terus ketika masuk suasana hutan itu sunyi, senyap. Jadi otak tuh pemikiran ya fokus ya dulu semua, takut ada satwa liar gitu, takut ada istilahnya jalan yang kita tidak diprediksi karena tadi ada ya jalan yang pinggirnya jurang gitu. Terus banyak tikungan Wak. Iya betul. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi ya alhamdulillahnya sih kita kemarin ketika melakukan pendakian itu bisa pulang dengan selamat ya. Terus ya Gunung Salak ini ya selain tadi berbagai macam kisah mistis ada juga mitos. Jadi wallahu alam tapi katanya di Gunung Salak ini merupakan tempatnya lokasi kerajaan tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Salakanagara. Jadi kerajaan ini malah lebih tua dibanding kerajaan Kutai Kartanegara yang ada di Kalimantan. Makanya ya di balik itu semua ya Gunung Salak ini mengandung cerita-cerita misteri yang kuat mengenai ya dengan kisah-kisah kerajaan kuno yang ada di Gunung Salak tersebut. Selain juga ya dengan mitos-mitos tentang kerajaan Pajajaran yang ada di sana gitu ya. Jadi ya terlepas dari itu semua kita sebagai makhluk Tuhan meyakini bahwa Gunung Salak ini merupakan ciptaan Allah yang indah ya. Begitu maha kuasanya masa Allah menciptakan salah satu bukti penciptaan Allah ya Gunung Salak ini gitu ya. Diharapkan sih kalau saya pribadi ketika memang kita melakukan pendakian ke Gunung Salak ya melakukan persiapan doa dan ya merupakan berniat untuk berbaik sangka dan tadabbur alam aja gitu ya. Menurut Aa gimana nih tanggapan tentang Gunung Salak sendiri? Menurut saya Gunung Salak memang indah ya, ciptaan Allah yang luar biasa. Di dalamnya masih cukup asli, alami semuanya gitu. Jadi untuk para dulu semua kalau mau nanti menginjakkan kaki ke Gunung Salak itu harus hati-hati dan jaga itu fisik yang pertama, fisik, logistik. Dan satu lagi kalau kita mempunyai riwayat kesehatan, jangan terlalu tinggi, boleh kan, tapi jangan terlalu memaksakan diri lah ke sana. Jadi kalau kita harus sadar diri kalau kita mempunyai riwayat kesehatan yang tadi bermasalah ya, penyakit-penyakit yang degeneratif ya, itu harus benar-benar kita
kita sewajarnya aja, tidak memaksakan untuk melakukan pendakiannya ya. Terus dari rombongan, Wak, kalau rombongan di sana jangan bisa Iya. bisa. Ya jadi usahakan lupakan kayak gue Iya. pengen cepat sampai Iya. ya. Kita bareng aja, santai aja. Yang penting kita sampai gitu. Dan tadi satu lagi diharapkan pendakian dari pagi hari ya. Betul. Segar udaranya. Selain Mantap. segar ya karena tadi estimasi waktu Waktu betul. 6 jam plus 2 jam itu kalau dilakukan dari siang kayaknya kita sampai puncak tuh ya tengah malam Iya. ya, itu kan tadi rawan satwa liar ya, rawan tadi jalannya yang istilahnya terjal. Iya. Malah kalau dilihat dari video-video teman-teman yang pendaki lain ya, ada yang sampai pakai webbing, tali webbing gitu. Jadi benar-benar ya kita kan kalau malam itu semakin sulit ya. Iya, betul. Jadi ya begitulah teman dulur semua mengenai cerita kami melakukan kunjungan ke Gunung Iya. Salak. Semoga ada hikmah Hikmahnya. positif dari cerita yang kami sampaikan. Jangan lupa dulu semua untuk apa? Like, komen, dan subscribe-nya. Channel Tiru Misteri, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya sehingga ketika kami membuat tayangan akan muncul notifikasi. Ya. Dan Tidur Misteri, mohon maaf bila ada kata-kata yang Tuh. kurang berkenan di hati dulu semua. Dan jangan lupa terus saksikan tayangan Pantang kami terus. ya untuk bisa kami semakin maju lagi ya, dan lebih bagus lagi dalam membuat tayangan yang bisa menghibur dulu. Dan kita juga gini, Wak, sering mengunjungi tempat-tempat tempat-tempat jarak. atau gunung-gunung ya. Gunung. Mudah-mudahan ada waktu, ada rezekinya, ya ada kesehatan juga sehingga kita bisa berkunjung ya ke tempat-tempat di sana. Akhir kata, saya Sufyan Sauri Saya Pamangan. pamit undur diri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum